Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Sidang dengan terdakwa Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ricuh. Kericuan dipicu massa pendukung Rizik yang memaksa masuk gedung untuk menyaksikan jalannya persidangan. Kericuan terjadi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat sidang Rizik Syihab berjalan. Ternyata sejumlah simpatisan Rizik meminta untuk masuk sehingga bisa melihat langsung proses persidangan. Namun polisi mengadang mereka dan membuat barikade. Meski telah diingatkan hingga 3 kali untuk tidak berkerumun, sejumlah simpatisan melawan. 2 simpatisan Rizik ditangkap dan dibawa polisi untuk diperiksa lebih lanjut karena dinilai memprovokasi massa. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya ucapan ataupun dorongan-dorongan dan sebagainya, ya, kita ingin mengetahui jangan sampai nanti akibat tindakannya oknum ini memicu yang lain untuk berkerumun dan tidak mentaati protokol kesehatan, ya, sehingga tadi kita lakukan swab antigen. Simpatisan yang ditangkap masih berstatus saksi. Polisi juga mengimbau agar para simpatisan tidak menciptakan kerumunan saat sidang berlangsung, mengingat masih di tengah pandemi. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Edi Nugroho, Novan Dwi iNews melaporkan. Selain menangkap 2 orang yang diduga provokator, polisi juga menangkap sopir kuasa hukum Rizik Syihab. Sopir tersebut ditangkap karena membawa 2 senjata tajam di mobilnya. Anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur memeriksa mobil yang diduga milik salah satu kuasa hukum terdakwa Rizik Syihab, Alam Sahanafiah, yang terparkir di bahu Jalan Sumarno, Cakung, Jakarta Timur. Saat diperiksa, polisi menemukan 2 senjata tajam yang disimpan di pintu bagian kursi pengemudi. Dan penyitaan terhadap 2 bilah atau 2 pucuk senjata tajam, di mana senjata tajam ini kami geledah di dalam sebuah mobil dengan nomor polisi. Menurut Alam Sahanafiah, 2 senjata tajam ini digunakan sopirnya Asep Siswoyo untuk memotong kabel yang ada di mobil. Oh, itu memang ada untuk memotong mangga, memang ada senjata tajam ada. Dan itu bukan disengaja dibawa? Oh tidak, itu memang kan persiapan kita kalau kabel-kabel putus dan sebagainya. Oke. Senjata tajam ini jenis apa, Pak? Kalau nggak salah seperti pisau apa itu? Ya. Sehari-hari ada di Nggak ada masalah. Selalu ada di mobil gitu? Di mobil memang selalu ada dari dulu. Dari dulu kan kemarin ada kabelnya juga, kabel apa itu? Kita kemarin kan dari bengkel. Waktu sen kita ke kiri dia nyala tuh, ketak. Akhirnya supaya berhenti kita gunting dulu kabelnya. Kasus penemuan senjata tajam ini dalam penyelidikan kepolisian Resort Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, terdakwa Muhammad Rizik Syihab optimis bisa memenangkan persidangan kasus yang menjeratnya. Kuasa hukum Rizik Syihab menilai pasal yang didakwakan pada kliennya tidak tepat. Tim kuasa hukum Muhammad Rizik Syihab menilai penggabungan pidana umum dan khusus tidak tepat. Jaksa menghubungkan pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Tapi peristiwa hukum yang didakwakan adalah pelanggaran SKB Menteri tentang larangan Front Pembela Islam. Sedangkan dakwaan kelima menghubungkan Undang-Undang Ormas Junto KUHP yang dinilai tidak memungkinkan. Karena itu, kuasa hukum meminta agar dakwaan pertama dan kelima batal demi hukum. Ayat 2-nya, apabila di dalam suatu peristiwa pidana yang diatur dalam pidana umum
dan juga diatur dalam pidana khusus, maka hanya yang dikenakan pidana khusus. Berarti pasal 160 tak laku di situ, tidak laku. Maksudnya 93. Nah, semestinya kalau dia mau mendakwa tentang pidana umum tadi itu KUHP dengan undang-undang didakwa sendiri-sendiri. Dalam eksepsinya, Rizik Syihab mengatakan acara di Petamburan justru dibantu dari kepolisian dan Satpol PP DKI Jakarta. Nah, kalau acara di Petamburan tadi dia bilang Habib Rizik, semua petugas dia dibantu oleh polisi, dia dibantu oleh DKI bagi masker dan sebagainya. Petugas ada semua, tak ada himbauan supaya bubar. Bahkan dibantu masker, dibantu apa gitu. Menurut Habib tadi. Jadi sebenarnya waktu di Petamburan tak ada persoalan. Sidang 3 perkara yang menjerat Rizik Syihab dan panitia acara pernikahan putrinya akan dilanjutkan pekan depan pada 30 dan 31 Maret mendatang dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengatakan persidangan sempat tidak dipublikasikan demi menjaga kelancaran persidangan, mengingat banyaknya simpatisan Rizik Syihab yang hadir mengawal proses persidangan. Itu memang tidak bisa kita laksanakan secara streaming, secara langsung. Karena apa? 159 KUHP mengatur majelis hakim memerintahkan kepada para saksi agar jangan saling mempengaruhi. Jadi makanya tidak bisa kita siarkan. Tadi agendanya kan masih pemeriksaan saksi ya. Agendanya rupanya ada permohonan baru dikabulkan oleh majelis hakim. Lalu juga majelis hakim masih memberikan kesempatan eksepsi terhadap terdakwa. Usai menjalani persidangan, Rizik Syihab menyapa awak media dari dalam mobil tahanan dengan lantang. Dirinya menyampaikan yakin memenangkan persidangan. Dari Jakarta, Lineke Utsiki, Hairul Arifin, Aris Tiawan, iNews melaporkan. Polisi memastikan penyelidikan penembak Laskar FPI di Tol Cikampek kilometer 51 tetap berjalan meski salah satu terlapor meninggal dunia. Sementara Komnas HAM berharap proses penyelidikan kasus unlawful killing pada Laskar FPI dapat mengungkap fakta kasus tersebut. Kepolisian membenarkan meninggalnya salah satu personel Polri yang menjadi terlapor diduga penembak Laskar FPI di Tol Cikampek kilometer 51 beberapa waktu lalu. Polisi berinisial EPZ meninggal dalam kecelakaan di daerah Tangerang Selatan, Banten 4 Januari lalu. Sementara Komnas HAM belum menerima informasi terkait kematian anggota polisi yang menjadi terlapor kasus penembakan Laskar FPI. Komnas HAM berharap Polri lebih terbuka menyampaikan kepada publik penyebab kecelakaan. Satu terlapor, yaitu atas nama EVZ, itu telah meninggal dunia dikarenakan kasus kecelakaan tunggal yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia. Tentunya proses penyidikan masih berjalan dan penyidik Baris Krim Polri akan menuntaskan laporan polisi 0132 ini secara profesional, transparan, dan akuntabel.